Assalamualaikum. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas bagaimana cara turun 100 kg sampai 50 kg. Namun sebelumnya silahkan klik tombol like dan subscribe. Menurunkan berat badan adalah hal yang sulit untuk dilakukan, karena ini menyangkut kebiasaan sehari-hari yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Bayangkan saja, 95% orang yang melakukan diet rata-rata gagal dalam menjalankannya. Emosi yang campur aduk ketika sedang mengurangi jumlah kalori membuat aktivitas yang kita lakukan menjadi berantakan. Dan alhasil kita melampiaskan emosi kita dengan mengonsumsi makanan. Oleh sebab itu kita harus senang hati melakukan diet dan memiliki tujuan yang bijaksana ketika melakukan diet. Contohnya saja kita diet agar tubuh kita selalu sehat dan bugar. Karena obesitas sendiri dapat menyebabkan berbagai penyakit yang berbahaya. Di saat melakukan diet atau menurunkan berat badan, kunci utamanya adalah jangan sampai kita stres dalam menjalankannya, karena dapat menghambat diet atau bahkan membuat diet tidak mendapatkan hasil apapun. Ada berbagai diet yang sangat efektif untuk menurunkan berat badan, dan kebanyakan tujuan diet adalah untuk mengurangi jumlah kalori harian agar tubuh kita bisa menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Namun demikian, nyatanya diet tidak semudah yang dibayangkan. Jika Anda gagal dalam beberapa hari di saat memulai diet, jangan berkecil hati. Karena merubah kebiasaan yang telah dilakukan bertahun-tahun bukanlah hal yang mudah. Rata-rata kalori yang dibutuhkan pria dewasa perharinya adalah sekitar 2.500 kalori, sedangkan wanita adalah 2.000 kalori. Hal inilah yang membuat wanita gampang gemuk walaupun porsi makannya sama. Untuk menurunkan berat badan yang paling sederhana adalah dengan melakukan intermittent fasting. Dengan intermittent fasting, tubuh akan lebih mudah dalam membakar lemak sebagai sumber tenaga. Berikut ini adalah berbagai jendela intermittent fasting yang bisa Anda terapkan. 1. Jendela pertama, puasa 12 jam. Kamu bisa memulai program diet dengan jam yang paling mudah ini, yaitu puasa selama 12 jam. Selama menjalankan puasa ini kamu masih boleh mengonsumsi air putih dan minuman apapun yang mengandung 0 kalori seperti teh pahit maupun kopi pahit. Sebagai contoh, kamu memulai intermittent fasting atau berhenti makan jam 5 sore. Maka kamu boleh makan kembali jam 5 pagi keesokan harinya. Di saat berpuasa kamu bisa melakukan olahraga angkat beban ataupun kardiovaskular seperti jogging maupun lari, agar diet yang kamu lakukan semakin efektif. 2. Jendela kedua, puasa 16 jam. Setelah mampu melakukan jendela pertama atau 12 jam, kita bisa menambah 4 jam waktu berpuasa menjadi 16 jam. Semakin lama kita berpuasa semakin banyak lemak yang kita bakar. Sebagai contoh, kamu memulai intermittent fasting atau berhenti makan jam 5 sore, maka kamu boleh makan kembali jam 9 pagi keesokan harinya. 3. Jendela ketiga, puasa 20 jam. Jendela berikutnya adalah puasa selama 20 jam. Menurut pengalaman saya,
Jendela 20 jam ini merupakan jendela yang sangat efektif. Karena ketika saya melakukannya berat badan saya bisa turun beberapa kilogram hanya dalam beberapa minggu. Namun perlu diperhatikan, jika Anda ingin melakukan diet perlu diperhatikan keberlangsungan diet tersebut, karena beberapa orang melakukan diet dan berhasil. Kemudian setelah dietnya tidak dijalani lagi berat badannya justru naik secara drastis. Contoh jendela puasa 20 jam adalah, kamu memulai intermittent fasting atau berhenti makan jam 5 sore, maka kamu boleh makan kembali jam 1 siang keesokan harinya. Lakukanlah jendela puasa 20 jam ini selama sebulan dan lihat hasilnya yang sangat menakjubkan. 4. Jendela keempat, puasa 24 jam. Jendela berikutnya adalah puasa 24 jam, ini merupakan jendela yang cukup sulit dilakukan. Mungkin Anda hanya boleh melakukannya seminggu sekali saja. Karena jika dilakukan terus-menerus mungkin bisa membuat kita kekurangan gizi maupun nutrisi di setiap harinya karena jendela makan yang sedikit. Sebenarnya masih ada beberapa jendela intermittent fasting, namun silahkan kamu coba terlebih dahulu. Nyatanya intermittent fasting ini tidak semudah yang kamu bayangkan. Di saat diet mungkin akan banyak godaan makanan ataupun minuman yang membuat Anda gagal diet. Namun ketika hal tersebut terjadi, jangan berkecil hati dan jangan sampai stres. Seperti poin yang sudah jelaskan bahwa ketika diet jangan sampai pikiran Anda menjadi stres. Karena dapat mengganggu keberlangsungan diet. Di saat diet ini kamu bisa melakukan olahraga angkat beban dan dilanjutkan dengan olahraga kardiovaskular. Contoh olahraga angkat beban sederhana adalah seperti plank, push up, sit up dan lain sebagainya. Setelah melakukan olahraga angkat beban tersebut, lanjutkan dengan olahraga kardio seperti jogging ataupun bersepeda. Bersepeda merupakan olahraga yang sangat efektif dalam membakar kalori. Di saat melakukan intermittent fasting ini kamu perlu juga tidur yang cukup di setiap malamnya. Mungkin hal ini sepele bagi sebagian orang, nyatanya pola tidur dapat mempengaruhi nafsu makan seseorang. Mungkin saja Anda pernah merasakan lapar yang sangat ketika bangun tidur. Padahal mungkin sebelum tidurnya Anda sudah makan cukup banyak. Lapar tersebut begitu saja muncul ketika Anda bangun tidur. Oleh sebab itu penuhi kebutuhan tidur setiap malamnya 7-8 jam setiap hari. Di saat diet agar tetap rileks kamu perlu mengatur pernafasan pula. Seperti menarik nafas selama 4 detik kemudian mengeluarkannya selama kurang lebih 8 detik. Di saat melakukan diet ini, kamu perlu juga memperhatikan makanan yang kamu konsumsi agar kebutuhan protein terpenuhi. Kurangi makanan yang tinggi karbohidrat karena membuat kamu merasa lapar ketika sedang berpuasa. Cara pengolahan makanan juga perlu diperhatikan, hindari cara menggoreng karena dapat menambah jumlah kalori pada makanan yang dikonsumsi. Demikianlah video sederhana mengenai bagaimana cara turun 100 kg sampai 50 kg. Jika kamu suka dengan video ini silahkan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.